Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini pada praktik kedua kali ini kita akan menggunakan CMD dan menjelaskan perintah-perintah di CMD. Pertama kita diminta untuk menjelaskan CD. CD tulisannya seperti ini adalah perintah untuk pindah direktori. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan CLS. CLS adalah clean screen atau menghapus ini. Ini sudah terhapus. Itulah fungsi CLS. Kemudian yang ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya. Ini adalah untuk menampilkan file bantuan perintah CLS, memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memilih file bantuan yang lebih mendalam. Nah, kita bersihkan dulu menggunakan perintah CLS. Sudah bersih. Kemudian ada perintah dir. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita diminta untuk memasukkan IP config. Sampai sini IP config seperti ini, seperti gambar ini sudah seperti yang ada di panduan praktik. IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kemudian kita masukkan lagi perintah kedua, IP config al. Sama seperti gambar yang telah diberikan pada contoh. Ini adalah perintah config al untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS ataupun MAC address yang digunakan. Kemudian ketiga adalah sama IP config garis miring. Perintah ini adalah untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan paduan penggunaan jenis-jenis IP config. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kemudian yang keempat adalah IP config address. IP config release, sorry. Nah, ini adalah untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kemudian yang kelima kita diminta untuk memasukkan perintah IP config garis miring renew. Sorry, salah. Kita masukkan lagi IP config renew. Nah, sudah berjalan. Ini adalah perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kemudian perintah yang keenam adalah IP config
display DNS. Ini adalah perintah untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita diminta untuk memasukkan ipconfig /DNS. Successfully plus the DNS software change. Perintah ini adalah digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Kemudian yang ke-8 adalah ipconfig register DNS. Ini adalah perintah untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Kemudian kita sudah masuk dengan perintah ipconfig, kemudian kita masuk ke ping. Nah, di sini kita menuliskan ping, di sini kita tulis saja ping. Ini adalah untuk perintah untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kemudian setelah ping kita langsung ke netstart. Kita langsung ke netstart. Kita masukkan netstart. Ini adalah perintah untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kemudian setelah netstart kita langsung ke traced. Seperti ini. Ini adalah perintah untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh kita masukkan di sini traced www.microsoft .com. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita ke ping. Ini adalah perintah untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kemudian selanjutnya adalah NS-lookup. Langsung saja NS-lookup. NS-lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dengan digunakan untuk mendiagnosis server. Di sini saya menggunakan Yellow Tower.
Ini perintah ns lookup untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk next. Masukkan di sini, kita bersihkan dulu. TLS. Kemudian setelah kita bersihkan, tadi kita perbesar, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya adalah route. Sini kita perintah route. Nah, kita pakai route print. Route print adalah untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika routing print di CMD, maka akan keluar seperti gambar berikut yang ada pada paduan. Kemudian yang langkah terakhir adalah net. Nah, kita masuk ke langkah terakhir, kita masukkan net view. Net view. Sudah kita bersihkan, kemudian kita masuk ke net. Ketika kita mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan untuk membuat modifikasi. Seperti contoh, kita masukkan di sini net time. Kita bersihkan dulu. Kita masukkan net time. Net time desktop. Perintah nextDem ini kita gunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Demikian video yang saya buat untuk tugas 2 mempraktikkan perintah-perintah CMD. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon koreksinya. Saya Fatur Rahman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.